Ya, baik, kita lanjutkan ke nomor 8. Di nomor 8 di sini ceritanya kita dikenalkan oleh sebuah parameter beta, di mana fungsi beta itu didapat dengan persamaan pi kali d dibagi lambda sin theta, di mana kita diberi informasi terkait dengan grafik antara beta dengan sin theta. Yang kita lingkari ya, grafik antara p dengan sin theta. Grafiknya garis lurus. Dalam persamaan garis lurus kita bisa tuliskan persamaannya jadi seperti ini ya, dimana yang sama-sama kita tahu M ini adalah gradien dari garis ya, yang didapat ketika kita ambil dua titik Y2 min Y1 dibagi dengan X2 dikurangi dengan X1, atau dia simpulkan dengan M juga ya. Nah, di sini dengan pendekatan yang sama ya, kita bisa lihat maka gradien M gradien ya, saya kasih M gradien dari sumber itu akan sama dengan pi dikali d per lambda ya. Sehingga untuk menjawab pertanyaan nomor A, berapa jarak antar dua celah, di mana jarak dua celah itu didefinisikan oleh besaran D ya. Ya, besaran D kita bisa hitung besaran D-nya dengan cara mencari gradien dari garis. Bagaimana cara mencari gradien garis? Kita tinjau dua titik yang kita ketahui, yaitu titik paling puncak dan titik 0. Sehingga gradien garis itu akan sama dengan beta S dibagi dengan 1. Ini akan sama dengan pi kali D per lambda. Ya, beta S kita tahu di situ 80 radian. Ya, 80 radian. Sehingga ini akan sama dengan 80 pi PD dibagi lambda, sehingga kalau kita mau cari D ya, kita mau cari D akan sama dengan 80 dibagi pi dikali lambda ya, dimana lambda yang dipakai itu adalah 435 nanometer, sehingga kalau dihitung kira-kira hasilnya adalah 11,1 mikrometer. Silakan bisa dihitung sendiri untuk yang A ya. Sedangkan yang B, berapa total jumlah interferensi maksima ya, jadi dihitung semuanya ya, maksima yang terjadi pada proses ini. Nah, sekarang nilai maksima itu didapat dari persamaan untuk interferensi celah ganda adalah D sin theta sama dengan M lambda. Nah, kita ingin M-nya maksimal ya, artinya M maksimal adalah hitungan bagaimana agar M-nya maksimal. Jadi kita tahu agar M-nya maksimal, maka itu terjadi ketika nilai sin theta itu maksimal ya. Artinya dia tidak bisa lebih besar lagi, karena M itu akan lebih besar ketika sin theta-nya lebih besar, karena ya D itu tidak berubah, lambda tidak berubah. Artinya perubahan M itu berhubungan dengan perubahan sin theta. Agar kita mau cari berapa jumlah M yang paling besar dari satu sisi, maka kita harus cek berapa nilai paling besar dari sin theta. Dari grafik kita tahu nilai sin theta yang paling besar itu adalah 1. Ya, nilai paling besar adalah 1, sehingga M max kalau kita substitusi itu terjadi ketika D dibagi lambda. Nah, D-nya kita tahu adalah 11,1 mikrometer, lambda kita tahu di sini adalah 435 nanometer. Jika kita hitung ya, jika kita kembalikan hitungan segala macam, dia akan kira-kira itu ada di angka 25,5 atau ya 25. Karena M maksimal itu harus kelipatan bilangan cacah, jadi tidak boleh pecahan ya. Jadi M maksimalnya 25. Nah, yang perlu diketahui pada saat kita belajar tentang interferensi celah ganda, orde M itu terjadi di sisi atas ya, orde itu terjadi di sisi atas dari layar dan di sisi bawah dari layar plus satu terang pusat. Ya, karena di sini kita 25 ini tidak menyertakan M sama dengan 0. Ya, ini hanya menyertakan dari 1 sampai 25. Ya, artinya M25 itu sebenarnya belum 25 itu belum bilangan yang menyertakan 0, karena 0 itu sudah diambil sebagai terang pusat. Sehingga kalau kita kesimpulkan jumlah M totalnya itu adalah
25 yang atas, ini atas ya, ditambah 25 yang bawah, ditambah dengan 1, ini pusat ya. Ya, 25 itu sisi yang atas, ini atas, ini sisi yang bawah, 1 ini pusat di sini. Jadi order terangnya adalah jumlah ini semua, sehingga M totalnya ada 51. Ya, ini yang perlu dicamkan ya, yang namanya order itu sebenarnya berlaku pusat itu 0. Jadi biasanya tidak termasuk sebagai tambahan karena dari 0, 1, 2, 3 ya. Lalu 1, 2, 3 itu di atas, begitu pula dengan yang di bawah, yang besarnya sama. Nah, yang ditanya berapa sudut terkecil? Sudut terkecil ya dengan mudah kita didapatkan ya, sudut terkecil itulah saat theta sama dengan 0. Ya, kan dari grafik kita sudah dapat sudut terkecil itu adalah sudut terkecil, ini C ya, maaf. Ya, C sudut terkecilnya, berarti theta minnya sama dengan 0. Bisa kita lihat pada grafik. Yang D, the greatest angle for a minimum. Nah, ya, the greatest angle for a minute. Jadi, tadi kita tahu maksimum terjadi ketika M-nya 25. Nah, yang kita mau tanya berapa sudut yang dibentuk oleh pola yang M-nya ke 25. Ya, kita masukkan lagi. D sin theta sama dengan M lambda. Sehingga sin theta itu akan sama dengan M lambda dibagi D. Atau di sini 25 dikali lambda dibagi D. Nah, sehingga kalau Anda menggunakan informasi yang ada, ya, lambdanya dapat, D-nya dapat, Anda akan dapat theta itu sebagai sin pangkat min 1 dari 25 lambda per D. Ya, ini hasilnya sekitar 79,0 derajat. Ya, saya serahkan kepada Anda menghitungnya karena kan lambda kita sudah punya, D-nya juga kita sudah punya. Jadi Anda tinggal menghitung saja. Ya, semoga cukup jelas. Dimana di sini asumsinya tidak ada interferensi maksima yang dihilangkan oleh difraksi maksimum minimum. Ya, jadi artinya dua celah kita nggak perlu pedulikan di celah tersebut itu akan punya lebar atau tidak. Oke, semoga cukup jelas. Dihitung ya.